dari rapat koordinasi PP di Jawa Timur ya. Nah, ini langsung kita melaksanakan pendampingan individu 6. Nah, ini adalah PI yang terakhir untuk kegiatan PI-nya, gitu kan ya. Yeah. Nah, ketika kita sudah berada di ujung lah, anggaplah di ujung PI. Nah, kali ini temanya refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan, sehingga fokusnya adalah persiapan panen hasil belajar, kemudian pengumpulan survei umpan balik, ya, refleksi hasil survei, kemudian refleksi perubahan dan pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, kemudian penilaian pemetaan aset. Nah, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan kepada teman-teman di sekolah atau belum. Nah, kemudian nanti penilaian juga refleksi CGP dan dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif. Jadi sebagaimana disampaikan pada kegiatan lalu, laporan kegiatan pemetaan aset itu bisa disampaikan atau dikumpulkan dengan dokumentasi, baru PP melakukan penilaian, gitu ya. Oke. Saya kira sudah semua ya, umpan balik ya dilaksanakan pada dia. Oke. Nah, dari hasil feedback Pak Dayat, jadi feedback yang dilakukan dengan kuesioner ya kemarin. Nah, apa rencana atau bagaimana menurut responden kompetensi Pak Dayat itu menurut responden itu gimana? Ya mulai dari KS, kemudian rekan sejawat dan murid. Menurut mereka pada intinya Pak Dayat itu kompetensinya seperti apa sih? Ya, kalau kita berbicara tentang responden itu ya Pak Adi, sebenarnya ini sudah saya lakukan di waktu PI2 ya. Di PI2, di mana di PI2 pada saat itu melakukan responden juga 360 derajat. Hanya ada sedikit perbedaan antara PI2 dan PI6 ini Pak Bali. Bedanya apa? Di waktu PI2 itu responden itu masih kurang dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi jawabannya itu saya kira ya, ini asumsi pribadi ya, saya kira subjektif gitu loh, subjektif. Setelah itu saya berusaha lagi, akhirnya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu loh. Jadi di PI6 ini memang tingkat grade-nya turun tapi lebih objektif. Seperti itu. Dan saya sangat senang juga gitu loh. Karena memang rekan-rekan sejawat itu termasuk kepala sekolah dan juga 5 rekan sejawat itu saya kasih semua sebenarnya Pak Ali. Seperti itu. Bukan hanya itu 5 kan? Iya. Ya, hanya 5. Dan di PI6 ini baru ngeh sama pertanyaan-pertanyaannya di survei itu. Jadi grade-nya itu lebih turun, tapi saya yakin itu lebih objektif daripada yang PI2. Karena memang pertanyaannya sama, seperti itu. Baik. Lalu setelah mendapatkan umpan balik itu, rencana Pak Dayat itu ke depan apa setelah mendapatkan umpan balik terhadap kompetensi Pak Dayat? Tentu untuk memperbaiki kompetensi ya, guru itu. Ya, karena kan memang di umpan balik itu yang menjadi poin catatan saya itu adalah berkolaborasi. Alasannya untuk sebagai catatan penting buat saya setelah saya menganalisis, yaitu ini bahasa saya pribadi ya, kurangnya berkolaborasi saya gitu loh. Jadi kolaborasi saya itu dengan teman-teman itu kurang menyampaikan rasa, maksud dan tujuan seperti itu. Itu mungkin yang lebih intens saya untuk ditingkatkan ke depannya. Oke. Kemudian nanti berdasarkan rencana itu siapa saja yang mungkin Pak Dayat libatkan untuk meningkatkan ya kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki Pak Dayat ke depannya nanti ya.
setelah jadi guru penggerak maksudnya. Ya, khususan yang pertama yaitu selalu saya takdim maksudnya kepada kepala sekolah. Itu kepala sekolah ya, kepala sekolah sebagai apalah Leader. ya leader tempat curhat saya, orang tua seperti itu ya. Jadi itu kepala sekolah, kemudian yang kedua guru, rekan sejawat juga, kemudian tentunya murid, tentunya wali murid, karena wali murid ini merupakan feedback yang nyata ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tokoh masyarakat atau Komnas itu. Baik. Itu terkait refleksi umpan balik pada ya. Jadi semoga nanti bisa mewujudkan masukan-masukan, refleksi atau umpan balik dari semua pihak di sekolah ini untuk peningkatan kompetensi guru penggerak Pak Dayat ke depan. Iya. Nah, kemudian ini selanjutnya Pak Dayat ya. Pak Dayat sudah 6 bulan ini. Ya. Hampirlah 6 bulan belajar di PGP gitu. Perasaan Pak Dayat itu macam mana nih? Masuk di tahap akhir nih gimana ini? Sebenarnya saya gimana ya? Ya dicampur aduk sih. Bisa dibilang nano-nano, artinya senengnya ada, sedihnya ya juga ada, tapi yang paling berat itu bentuk tanggung jawab Pak. Karena memang ya saya itu menjadi guru penggerak itu salah satu poin tanggung jawabnya adalah label sosial Pak. Iya. Jadi status sosial ya, label sosial. Predikat ya. Predikat. Wah itu jalan-jalan gitu. Itu sebenarnya tanggung jawab yang sangat berat buat saya pribadi itu. Kalau ada guru penggerak, misalnya maaf ya, misalnya lambat, misalnya ya. Namanya manusia ya. Ya namanya manusia. Entah itu mungkin sebelum saya mencret sakit perut, misalnya saya ingat orang itu, guru penggerak itu guru penggerak seperti itu. Itu. Nah, kemudian menurut Pak Dayat, perubahan menurut Pak Dayat tentu di kelasnya ya. Perubahan yang terjadi pada murid itu selama 6 bulan yang paling Pak Dayat rasakan itu apa? Karena kan saya kan lebih berfokus ke itu kan nilai dan peran guru penggerak ya. Ya. Memang saya diajari di awal modul 1.2 kalau tidak salah, di mana peran guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi student agency juga itu paling. Dan nilai guru penggerak itu berpihak pada murid, ya kreatif, inovatif, relatif, dan itu yang saya rasakan ketika saya menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Akhirnya anak-anak itu bisa lebih mengeksplor, tidak takut salah balik, seperti itu. Karena saya mendesain kelas saya itu tempatnya salah memang, seperti itu. Artinya kalau ingin salah datanglah ke kelas saya, gitu. Seperti itu Pak. Oke gitu ya. Jadi anak-anak lebih enjoy mengungkapkan hal-hal sesuatu walaupun salah. Seperti itu. Artinya kebebasan berpikir. Iya. Kemerdekaan anak itu. Nah, setelah perjalanan 6 bulan, mungkin ini ya memuaskan, cukup memuaskan, sangat memuaskan. Program PGP ini tidak tahu seperti apa. Yang penting apa yang memuaskan dari PGP ini selama 6 bulan bagi Pak Dayat? Bagi saya ini sangat runut sekali ya dari modul per modul itu. Ini kalau saya kategorikan itu sangat memuaskan ya Pak. Karena memang programnya itu mulai dari diri sendiri. Jadi program PGP itu tidak ujuk-ujuk langsung buat program gitu kan. Tidak ujuk-ujuk langsung ayo kamu kerja gitu kan. Tapi dimulai dari perubahan pola pikir paradigma baru dulu. Terus setelah itu sudah selesai pada dirinya sendiri, baru ke kelas. Setelah selesai di kelas, baru ke ruang lingkup yang lebih besar yaitu sekolah. Seperti itu. Ya. Kemudian mungkin dari 6 bulan itu ada benar-benar yang paling menantang. Jadi ternyata peralihan dari modul 1 ke 2 cek sulitnya gitu ya. Apa yang menantang dari PGP? Yang paling menantang ada 2. Yang pertama modul 1 Bali. Saya mungkin di PIPI yang sebelumnya saya juga sempat cerita Bali karena saya berusaha untuk merubah pola pikir saya dulu.
menurunkan ego diri sendiri itu nggak mudah Bali. Betul. Seperti itu kan. Jadi setelah di modul 1 itu saya di 1.4 itu saya berusaha untuk menurunkan apa persepsi saya gitu kan, menjadi sebuah apa yang diinginkan itu yang 1.1 sampai 1.4 itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangan yang paling berat yaitu pemetaan aset seperti itu, karena memang kita harus benar-benar memiliki. Kalau tidak benar-benar memiliki, nggak akan ketahuan aset apa yang kita punya. Seperti itu. Oke. Ya begitulah. Jadi 6 bulan ini banyak sekali retorika yang terjadi, perubahan-perubahan ya. Alhamdulillah. Nah ini selanjutnya Pak Dayat tentang aktivitas pemetaan aset gitu. Jadi dalam kegiatan pemetaan aset itu siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset? Ya, ada kepala sekolah, ada guru, ya, kemudian maksudnya rekan sejawat, ada murid juga, kemudian ada tokoh masyarakat, tentunya komite, kemudian ada itu ya aktivis gender gitu ya, seperti itu aktornya. Jadi saya harap nanti dokumentasinya itu ada, laporannya ada, karena itu juga akan kami unggah sebagai laporan dari Pak. Di LMS ada itu Pak, dokumentasinya kayaknya diunggah itu. Enggak, hasil notulennya. Oh, notulennya. Iya, notulennya Ada masih sudah ada. ada ya. Ada tulisan di LMS itu, ada sertakan notulen, dokumentasi. Sudah ada ya. Oke, tidak apa. Nah, itu soalnya belum bisa diakses ya. Kemarin saya nggak bisa akses. LMS. Khusus itu loh, khusus Oh, gitu di ya. 3.2 nggak bisa masuk. Oh, Bukan gitu. nggak bisa masuk, kosong semua. Oh gitu ya. Tinggal saja gitu. Biasanya kan add submission Ya, atau ya. view all submission itu Ya, nggak ada ya? nggak muncul di sini. Padahal saya kan ngecek klarifikasi, Pak Fasil bilang CGP sampai sudah semua gitu kan. Saya mau ngecek, ternyata belum. Saya tanya PP lain, ternyata belum ada juga, masih error katanya. Nanti kita cek. Baik. Kemudian bagaimana proses CGP menemukan mengidentifikasi sumber daya? Artinya ini tentang pemetaan aset, berarti Pak Dayat ini menceritakan nanti proses rapat lah, proses pertemuan itu. Bagaimana Pak Dayat mengidentifikasi aset itu? Yang pertama gini Bali, untuk mengaset itu kan dibagi dua kan ya, aset internal dan aset eksternal kan, seperti itu. Aset internal saya prosesnya itu saya klasifikasi dulu yang memang benar-benar nampak. Seperti itu. Yang memang Aset barang. Ya, aset barang ya, yang memang benar-benar nampak, yang memang ada bukti Sarana prasarana ya? Sarana prasarana misalnya. Kita punya siswa 300-an misalnya, gitu kan. Kemudian itu diflorkan, setelah diflorkan baru sumbangsi pendapat dari beberapa aktor itu ya Bali tentang aset-aset eksternalnya seperti itu. Alhamdulillah aset eksternal yang tak barusan tadi itu kepala desa itu barusan waktu saya rapat itu mengizinkan ya. Kalau sungai ini bisa diadakan pembelajaran seperti itu. Jadi Dimanfaatkannya. Dia dimanfaatkan untuk Jadi pembelajaran. sumber belajar lingkungan ya. Ya, ekosistem misalnya. Makanya dari hasil aset ini terciptalah sebuah anak-anak dengan berpikir kritisnya yaitu filterisasi air itu kan. Seperti itu. Karena mungkin anak-anak melihat sungai yang kotor itu. Nah, ketika mengidentifikasi mungkin ada tantangan yang dihadapi, hambatan dan cara mengatasinya itu seperti apa? Saya kira nggak ada, Ada ya? Karena memang jauh sebelumnya itu kami sudah intens itu ya. Dimatangkan lah istilahnya. Ya walaupun itu kepala sekolah juga secara persuasif juga sering berkomunikasi dengan. Iya, iya. Nah, kemudian gimana perasaan Pak Dayat setelah berhasil mengidentifikasi
aset itu? Perasaan saya ya gimana ya? Ya lebih ke tanggung jawab aja Pak Ali. Bagaimana? Ini kan saya punya aset nih gitu kan. Mau diapain nih kan? Ya, jadi kan harus anu nih memberdayakan aset itu tantangan. Jadi intinya seperti ini. Ketika saya mengumpulkan wali murid dengan kalau misalnya nggak ada apa nggak ada yang namanya tanya aset seperti itu, nggak ada program. Itu yang wali yang tanggung jawab mungkin lebih ke rasa tanggung jawab ya. Iya, ya. Jadi ini ada beberapa hal yang dikonfirmasi seperti PI sebelumnya. Bagaimana menentukan aset, kemudian pertimbangannya apa, kan seperti itu. Nah, kemudian Pak Dayat, dari sumber daya sekolah yang ada, mungkin ini ada sumber-sumber daya. Sampean punya ini nih, sudah lengkap. Mungkin ada sumber daya yang belum ada di dalam ini, tetapi bisa dijadikan sebagai aset dalam pembelajaran di sekolah. Misalnya itu seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya? Yang apa ya? Yang sumber daya itu sebenarnya yang tidak ada, maksudnya ya Wali ya. Ya, tidak ada di sekolah. Yang tidak ada sekolah. Anggap lain eksternal ya, eksternal, tetapi dibutuhkan sekolah. Contohnya tadi sebenarnya jelas. Ya. Sungai gitu. Mungkin ada lagi. Yang sebenarnya apa ya? Saya kira enggak. Untuk saat ini saya melakukan aktivitas program, kegiatan belajar mengajar, kayaknya fine aja masih Wali. Seperti itu, nggak ada kendala. Maksudnya untuk menggunakan aset itu, saya masih butuh. Maksudnya masih tersedia aset yang saya miliki gitu loh. Oke. Jadi Pak Dayat, untuk Pak Dayat mungkin pertanyaan cukup ya. Nanti saya minta satu orang dari aktor guru lah ya. Kalau ada kepala sekolah, nanti ya. Jadi kami hanya meminta salah satu dari aktor itu untuk bisa bersama kita Pak, sebentar aja, mungkin hanya 1-2 konfirmasi saja gitu ya. Nah, jadi Bapak sebagai guru sini ngajar kelas berapa Pak? Saya di kelas 5 Pak. Kelas 5. Baik. Nah, Pak Andi ngajar di kelas 5 sebagai orang atau tokoh atau guru yang diundang oleh Pak Dayat untuk pemetaan aset ini. Jadi menurut Pak Andi, bagaimana proses Pak Andi ini ikut menemukan, mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Ketika diskusi berembuk lah, bagaimana Pak Andi juga mengusulkan ini loh, masuk sumber daya gimana? Yang pertama, Pak Dayat sudah berhasil membuka mindset saya khususnya ya, bahwa ternyata apa yang selama ini tidak dimanfaatkan di sekolah itu ternyata bisa sangat bermanfaat buat anak-anak dengan hanya kita membuat kreativitas. Sehingga dalam proses itu Pak Dayat bagaimana memantik kami para peserta yang ikut dalam proses pemetaan aset tersebut supaya berpikir apa yang bisa dimanfaatkan, bukan berpikir apa yang tidak ada. Kan selama ini asumsi kami kan ketika kita butuh sesuatu harus menunggu pemerintah, nunggu bantuan ya. Tetapi ketika Pak Dayat memberikan presentasinya kepada kami, akhirnya kami, oh iya ya, kok ini tidak terpikir dari dulu gitu. Ya, jadi terima kasih kepada Pak Dayat. Jadi artinya Pak Dayat ini berhasil mengajak teman-teman, ini loh yang perlu dimanfaatkan yang sebelumnya tidak dipikirkan. Bisa kasih satu aja contoh konkret ya. Ini ada salah satu di sebelah ruang kepala sekolah. Kami sebutkan dulu semi gudang. Semi gudang. Karena tidak tertutup betul. Karena dia segala peralatan yang dipakai ada di sana. Harus ada sana itu. Dia kelihatan rapi kan, tapi tidak berfungsi secara maksimal. Akhirnya padahal kami di sini butuh ruang sumber untuk anak-anak inklusi. Dan Pak Dayat itu akhirnya kami gimana ya? Ada enggak ruangan di sini? Ada Pak, saya bilang, mana ruangan mana itu? Oh ya, bisa nggak akhirnya kalau kita desain untuk ruang sumber, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Bukan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang bisa kita lakukan menurut Pak Dayat seperti itu. Akhirnya
oh iya Pak, gimana kalau kayak gini-gini Pak? Akhirnya dia meninjau di situ. Saya memberikan ide, akhirnya ada sampai ada yang tokoh masyarakat yang dia berada di BMD terus bilang, ya gampang lah kalau karpet, insya Allah saya ada di kantor. TSR lagi. Insya Allah ada di kantor gitu. Tapi bukan sekolah TSR. Nah, ini sekarang terbentuk sumber yang kami selama ini kami butuhkan dan kami menunggu selama ini bantuan dari pemerintah. Dan sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Oke. Baik Pak Andi. Jadi mungkin ada tantangan yang Pak Andi hadapi, memberikan usul, mengidentifikasi sumber daya. Ya, ketika di sumber daya memang agak alot kemarin, terutama di sumber daya manusia gitu. Gitu ya. Agak alot karena memang ya di sini teman-teman guru kalau diibaratkan di klub mungkin Real Madrid gitu atau Barcelona. Jadi semua posisi menyerang gitu. Jadi kemarin agak yang di bagian back, yang di bagian sayap bahkan di gelandang itu agak sulit gitu. Sehingga tapi setelah Pak Dayat memberikan pemaparan ini tuh fungsi sebenarnya bahwa sebenarnya itu ada di proses koordinasi bukan di proses personal orang-orang, karena ini adalah suatu kerja kolektif, kerja tim. Hanya kami punya kesadaran. Ya, kesadaran dan ya tantangan yang sebelumnya kami lemah di koordinasi dengan pemaparan yang oleh Pak Dayat, hanya kami sekarang yang terpenting adalah koordinasi. Bukan siapa yang bertanggung jawab, tapi bagaimana kita berkoordinasi untuk menyusun program yang merupakan hasil sekolah. Oke. Jadi memang bersama-sama itu lebih baik daripada sendiri. Nah, terakhir ini Pak Andi, mungkin Pak Andi punya pemikiran demikian, membantu Pak Dayat lah istilahnya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada nggak sumber daya atau mungkin nggak berikan contoh sumber daya di luar sekolah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran sekolah ini. Tidak harus dibawa ke sini ya. Misalnya menjelaskan tentang eskavator, kontainer, nggak perlu bawa kontainer ke sini kan. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan di luar untuk proses pembelajaran itu? Kemarin ada ide untuk memanfaatkan lingkungan sekitar, lembaga-lembaga lingkungan sekitar itu di perpustakaan daerah. Jadi bagaimana kemarin diputuskan melalui pemetaan aset tadi, bagaimana kita melakukan MOU dengan perpustakaan daerah supaya anak-anak di sini itu memegang KTA, kartu tanda anggota untuk perpustakaan, sehingga nanti ketika literatur yang di sekolah itu jika dirasa kurang, maka bisa memanfaatkan literatur yang ada di perpustakaan. Terima kasih Bandi atas dukungannya. Mudah-mudahan terus bisa berkolaborasi. Satu titik lagi saya mau izin dengan Pak Dayat, bukan berarti ingin mengusir Pak. Ya, jadi saya berterima kasih kepada Pak D yang mengganggu aktivitas di kelasnya, diperkenankan untuk kembali mengajar di kelas. Kami akan melanjutkan bersama Pak Dayat. Siap. Terima kasih, terima kasih. Sehat, Ya, terima kasih Bandi. Nah, baik Pak Dayat, tadi Pak Adi sudah banyak memberikan dukungan ya sebenarnya, karena yaitu kalau sekolah sama di sebuah sekolah ada energi positif yang sama, ada kebersamaan, ada ide-ide kreatif, inovasi yang saling menyatu dan mendukung, maka menjadi sesuatu yang luar biasa dahsyat. Nah, intinya seperti itu. Nah, baik Pak Dayat, terkait dengan persiapan Lokakarya 7 ya. Jadi walaupun Lokakarya 6 ini Beda topik sudah ini ya. ya, jadi ini tetap bagian rangkaian dari P6. Jadi tetap bagian rangkaian P6. Kita akan membahas tentang panen karya di Loka 7. Nah, ini kerennya di P6 ya. Jadi di P6 ini sekaligus membicarakan tentang persiapan di Loka 7 Pak ya. Ini di bagian akhir sudah. Jadi kalau tadi pertama terkait umpan balik, refleksi, kemudian pemetaan aset kita konfirmasi kepada para aktor. Nah, pada poin berikutnya di kegiatannya adalah kita akan membicarakan tentang persiapan panen ya, persiapan panen karya, panen hasil belajar, Panen hasil hasil belajar ya. selama 6 bulan.
selama 6 bulan. Itu ya. Menurut Pak Dayat nih, di Lokakarya 7 ada ide apa? Ide-ide menurut pemikiran dasar Pak Dayat aja ya. Di Lokakarya 7 itu, menurut ide Pak Dayat itu bagaimana persiapan panen hasil belajar? Pertama saya ingin mempersiapkan program dulu, yang program tersebut itu Pak Ali mengcover semuanya. Oke. Mengcover dari modul 1, modul 2 dan modul 3 seperti itu. Makanya dari modul 1, modul 2, modul 3 akhirnya saya menemukan sebuah program yang bisa mengcover itu, yaitu program itu yang memang sudah saya akan di Artinya di program Pak Dayat yang sudah dipresentasikan dan dirancang itu juga sebenarnya bisa lintas modul. Ya, lintas modul. Oke, baik. Jadi nanti lebih lanjut bicara itu Pak Dayat ya. Kemudian yang akan dipamerkan Pak Dayat menurut Pak Dayat itu apa? Yang pertama saya ingin menggunakan sebuah banner dan ukurannya ini masih belum belum terlintas saya. Seperti apa kita mau diskusi dulu juga sama Pak Ali nantinya tentang layout gitu kan. Kemudian yang kedua artikel karena alhamdulillah program saya itu sudah dimuat di Lembar Madura. Kemudian yang ketiga itu hasil dari program itu seperti itu, hasil karya anak dari program itu mungkin ya 1 atau 2 karya seperti itu, karena memang program itu kan sifatnya global ya. Oke. Nah, kemudian Pak Dayat, ini ada tambahan bagi CGP. Ini sudah ya tentang persiapan. Sederhana pertanyaannya, persiapannya apa yang mau dipamerkan itu top selesai. Nah, ini ada tambahan bagi CGP yang ditugasi sebagai narasumber. Kebetulan setelah rakor ternyata Pak Dayat kepilih sebagai narasumber. Jadi poin ini tidak disampaikan kepada PI 6 CGP yang lain ya, di saya hanya kepada Pak Dayat. Nah, materi yang akan dibagikan itu ke peserta panen belajar itu rambu-rambunya disilakan melihat sendiri di lampiran Lokakarya 7. Jadi Pak Dayat menuju ke Lokakarya 7, di sana ada lampiran. Di situ Pak Dayat sudah secara sistematis apa yang perlu disajikan ada. Di sana. Termasuk menyiapkan bahan tayang atau PPT yang akan dipaparkan di kelas pribadi. Jadi tidak semua TGP nanti mempelajari di lampiran Loka 7 itu. Jadi Pak Dayat menuju ke Loka 7, ambil lampirannya, kalau perlu download, print, pelajari. Nah, apa yang harus disiapkan terkait materi ada di sana. Kita presentasinya ya di situ. Jadi Pak Dayat waktunya, kemudian presentasi saya nggak paham. Presentasi kan memang setiap orang presentasi itu Pak. Berarti presentasi secara umum itu ya Pak. Jadi di hadapan Pak Bupati, di hadapan ya. BPGP, di hadapan undangan lah ya semuanya. Ya. Itu di hari kedua Pak. Oh, di hari kedua nanti ya. Kelas berbagi. Kalau hari pertama kan kelas belajar Loka biasa. Oh, ada 2 ya kelas belajar, kelas berbagi. 2 hari kan Loka 7. Loka 7 itu 2 hari Pak. Kira-kira presentasinya berapa menit itu Pak Ali? Nah, itu nanti cek di lampiran Loka 7. Iya. Itu berkisar 15 sampai 30 menit. Jadi ini hanya ada 3 orang. Oh gitu ya. Ada 3 orang dari angkatan 7 gitu ya. Dari angkatan 7, berarti dari 50 kita 70 Pak. Kan 70 CGP kita. Oh iya. 70 CGP itu hanya 3 orang yang presentasi. Oh gitu ya. Mewakili modul 1, mewakili modul 2, mewakili modul 3, kebetulan dari berbeda jenjang. Iya. Jadi secara lengkapnya nanti bisa diuju dan koordinasi dengan saya juga dan lain sebagainya. Kalau saya tangkap dari hasil rakor itu jangan sampai ada pameran produk UMKM, Jualan-jualan seperti itu. jangan sampai ada pameran banner
Jadi satu CGP buat banner besar, CGP-nya 14, mau ditaruh di mana bannernya? Maka dalam satu stand cukup satu banner, bicarakan dengan teman. Banner background stand maksudnya itu satu saja. Kalaupun toh dua ya dengan kelas sebelah misalnya atau disatukan jadi. Nah yang banyak itu pada ayat posternya. Setiap satu CGP satu poster yang akan ditempel di dinding itu. Iya. Bukan standing banner itu kan? Standing banner boleh, misalnya untuk barcode ya, misalnya atau barcode mau di figura, jangan hanya barcode kertas ditempel tidak bagus ya. Jadi misalnya ini Pak Dayat, ini barcode, ini caption, video, aksi nyata, ya apalah captionnya. Ini ya yang menarik. Nah, orang begitu di sini, ting, muncul video-video aksi nyata. Ini harus kolaborasi dengan CGP lain. Bukannya kalau misalnya setiap CGP itu ada barcode, bukannya pameran jadi pameran barcode ini barcode. Makanya harus jadi satu wadah di situ. Satu wadah. Ya. Kemudian baik seperti itu. Misalnya di drive ya, wadahnya itu kemudian di barcode. Sehingga orang melihat sudah album ya, orang album video. Iya. Jangan buat barcode sendiri. Ya, nanti bisa berkolaborasi, bisa ada penanggung jawab di situ. Nah, kita akan bagi dengan CGP lain di lain kelas. Bisa ya? Ya, insya Allah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya jangan sampai ada pameran aplikasi. Maksudnya gimana kan? Ini punya aplikasi rapot kurikulum merdeka. Ini punya aplikasi berhitung. Ini punya gitu ya. Jadi akhirnya orang yang ditonjolkan aplikasinya bukan programnya. Oh iya. Ini jualan program intinya ya Pak. Nah, jualan program kepada audien, kepada CGP lain, kepada BPJP, kepada sekolah yang lain. Soalnya nanti undangannya ada 10 sekolah di luar PGP yang diundang. Nah, itu. Ada 10 komunitas yang diundang. Komunitas kayak keris itu. Semua anggota Pak? Enggak, Bang. Satu orang, satu komunitas satu. Nah, itu dibiayai oleh negara, oleh BPJP gitu ya. Nah, kemudian seperti apa PPT-nya? Ya Pak Dayat tentulah sangat paham. Yang penting tidak jualan teks di PPT. Bukan teks point ya, tapi PowerPoint ya. Jadi gitu. Sebenarnya mungkin lah kalau sebelumnya sudah ada mungkin di refresh ulang di kemudian nanti jangan sampai ada perlombaan stand. Jadi bunga-bunga, jadi kapan-kapan, guade itu ya. Artinya karyanya malah tidak ada. Aku kelap-kelip gitu. Kadang-kadang kan gini, di sini foto dikasih bunga. Ya orang jadi nggak baca lihat. Jadi sederhana, tampak programnya. Orang datang seperti datang kepada kantor atau ruangan, inspirasinya program. Walaupun nggak dihias dengan bunga-bunga, itu juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah nanti kita akan petakan itu sendiri, petakan namanya apa namanya? Setnya sendiri-sendiri ya. Jadi dipetakan anunya apa namanya? Standnya sendiri. Sehingga kalau dipetakan ini misalnya layoutnya seperti ini. Ini gedung ya. Gedung kan pada ya. Ini stand 1, stand 2, 3, 4, 5. Sini podium. Misalnya pintu masuknya entah dari sana, gedung nggak tahu lah ya. Penting begitu. Nah di sini standnya Pak Dayat misalnya ke pilih ini. Nah ini ya Pak yang harus dibangun, ada dinding, tempel sini. Nah ini di hari pertama digunakan untuk presentasi di sini. Ngurusin ini. Hari pertama kelas belajar, Pak Dayat itu mempresentasikan posternya. Saya aksi nyatanya ini loh dengan menunjukkan posternya kepada teman CGP-nya. Seperti biasanya. Hanya beda tempat. Nah, ini juga begitu sama. Anggaplah ini kelas
kelas yang kelompok kemarin lah dalam satu ruang. Cuma ini ruang besar kan. Di sini ada lagi gitu. Kalau hari kedua di sini ditambah kursi. Di sini podium. Nah, ini banner utama dari BBGP sih. Oh sudah ya. Berarti Sudah. kami kan cuma ngurusin ini aja ya. Bukan ngurusin ini enggak ya. Ngurusi peta kecil. Nah, bannernya cuma satu di sini di belakang. Iya. Misalnya Lokakarya 7 aksi nyata kelas 299AB misalnya. Udah itu aja. Oh iya. Jadi mereka ngurus ini 2 PP. Tugas kita ini aja. Gitu udah aja. selesai. Udah. Nah, di hari kedua narasumber presentasi kepada semua. Yang 3 orang. Iya. Nah, di sini tempatnya nanti. Pak Dayat di sini nanti. Kalau di hari pertama di sini saling curhat. Aku punya poster ini loh, ini curhat cerita biasa. Makanya hari pertama sampai jam 11, paling lama 11.45. Setelah itu bangun stand. Artinya standnya mungkin ditambah apa-apa. Oh gitu ya. Itu mudah saja. Layoutnya kebetulan dari Jawa Timur yang dibuat contoh persis yang Sumenep. PP-nya 10 bagi 25, layoutnya persis. Ya. Jadi kita nggak usah buat layout lagi. Nah, menyediakan ini tanggung jawab dinas lah. Kita isinya saja. Iya. Paham ya? Paham. Jadi hari pertama berputar di sini. Hari kedua kita yang tidak ditugasi 3 orang itu menjaga standnya. Jaga stand biasa. Yang ada tamu keliling-keliling hari kedua berarti ya? Hari kedua. Setelah Bupati sambutan, mohon perkenan Pak Bupati untuk bisa mengunjungi stand. Maka CGP itu ada di depan stand. Entah siapa yang ditanya Bupati untuk presentasi, tidak tahu. Ya. Silakan saja. Atau ya dari juru bicaranya mau dirembuk silakan. Kita nggak punya. Secara teknis itu kan tergantung mana ya? Tergantung CGP sendiri. Bon, ya terserah. Nah, setiap ini ada nanti. Nah, CGP yang lain posisinya di mana? Ya banyak di sekitar sini, banyak yang harus disiapkan ya. Kan pengunjung banyak, nggak mungkin satu orang melayani 20-30 pengunjung, nggak pasti kan, semuanya berinteraksi lah di sini, itu kan. Nah, baru setelah kunjungan Pak Bupati pergi, berarti saya sudah presentasi ini ya? belum. Katanya di hadapan itu. Ya, itu ada 2 kemungkinan. Bisa saja, ini kan tergantung. Ya, tergantung Pak Bupati. Ya. Jadi pesannya dari ini fleksibel saja. Begitu Pak Bupati datang, kemudian kok buru-buru pulang, langsung dicegat foto sama saya. CGP langsung sigap foto dengan Pak Bupati. Semua CGP foto dengan Pak Bupati. Intinya itu. Jadi Pak Bupati kalau pengen berburu belakangan sampai selesai, mungkin sampai selesai, ya di akhir penutupan itu Pak Bupati keliling. Nah, persoalan presentasi itu nanti menyesuaikan dengan jadwal ya. Kalau misalnya Pak Bupati acaranya padat ya, makanya nanti ada susunan jadwalnya fleksibel. Yang penting intinya bagi narasumber harus presentasi ke audien ini. Ini undangan komunitas 10 sekolah non PGP yang tidak pernah ikut itu. Kemudian tamu undangan lain. Itu intinya. Pak Dayat jualannya kepada ini intinya. Ya. Program itu bagaimana menginspirasi ya, yang anggaplah orang awam ini kan orang awam ya. Penjelasannya jangan sok pinter, jangan yang paham ya. Oh iya. Penampilan yang sederhana saja atau ngomongnya yang komunikatif. Jangan nilai guru penggerak, nggak tahu ya. Jadi mereka itu nanti anganga apa itu. Tapi tetap kalaupun ada istilah baru, ya tetap diartikan lah. Misalnya Tuturi Handayani menurut KHD itu seperti apa gitu. Jangan matap, jangan bungkol-bungkol, mereka tidak bisa ya. Iya. Oh iya, berarti ini audiens saya bukan temen DGP. Ngapain jual program kepada orang yang punya program juga? Oh berarti nantinya presentasi saya kepada orang awam. Walaupun CGP juga berdiri, iya, tetap mendengar dong. Ya tapi kan
saya kan ini Iya, fokusnya sasarannya kepada ini. undangan. Oh, berarti sesederhana mungkin nanti ya. Sederhana saja. Jadi nggak perlu debat-debat, nggak perlu sok-sok di situ. Ini program misalnya bahasanya bahasa Amerika, santai aja. Jadi poin-poinnya saja. Walaupun Bentar CGP, lagi ya. Bentar lagi ya. Ya. walaupun CGP juga dengar, karena berdiri di sini dan BBGP juga. Nah itu, disitulah pertaruhan narasumber. Bagaimana memahamkan audiens. Iya, iya. Itu sederhananya. Dan Jangan sampai angkatan ketika 7 juga berarti. jangan sampai ketika presentasi kencur dan beras yang kami olah ini akhirnya kencurnya ceritanya panjang, programnya nggak ada. Apalagi ketika ngomong langsung restitusi ya dan Hati-hati. Jadi bagus menurut kita. Kadang-kadang bagi orang yang awam malah bingung. Hati-hati. Dan gitu Pak Dayat ya. Iya, iya. Baik, itu tentang Lokakarya 7. Nah, di akhir ini saya apresiasi Pak Dayat atas praktik baiknya yang sudah juga belajar di pembelajaran daring ya. Kemudian terus lakukan pemetaan sumber daya, kemudian aktifkan guru-guru di sini. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait pelaksanaan pasca P6, silakan boleh informasikan kepada saya. Terima kasih Pak Dayat, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, cuman ini pesan saja Pak Ali. Ya. Jadi terima kasih buat Pak Ali sudah membersamai kami ya. Oke. Dari TI 1 sampai